Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Revalina Putri dengan nomor induk mahasiswa 21416248201110. Kelas FM 21C, mata kuliah Fisika Dasar. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang fluida dinamis dan statis dalam farmasi. Sebelum memberikan contoh fluida dinamis dan statis dalam farmasi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir meliputi zat cair, air, dan gas. Minyak, pelumas, susu, dan air merupakan contoh zat cair, dan seluruh zat cair dikelompokkan ke dalam fluida karena memiliki sifat dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Zat gas juga termasuk dalam fluida karena dapat mengalir dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya hembusan angin yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Fluida terbagi menjadi dua. Yang pertama, fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida yang bergerak berupa zat cair dan gas. Fluida dinamis dianggap steady atau memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak memiliki perubahan volume, termampatkan, tidak kental dan tidak mengalami putaran-putaran atau turbulen. Yang kedua, fluida statis. Fluida statis adalah fluida yang berada dalam fase diam atau tidak bergerak, atau fluida dalam keadaan tidak bergerak namun tanpa adanya perbedaan kecepatan antar partikel-partikel fluida. Bisa juga dikatakan bahwa partikel-partikel fluida bergerak dengan kecepatan seragam sehingga tidak memiliki gaya geser. Contoh fluida dinamis dan statis dalam farmasi. Yang pertama, aliran darah di pembuluh darah kapiler. Menurut National Institute of Health, kapiler adalah pembuluh darah kecil dengan jumlah sangat banyak yang menghubungkan arteri dengan vena. Arteri adalah pembuluh yang membawa darah dari jantung, sementara vena adalah pembuluh yang mengembalikan darah ke jantung. Kapiler memiliki sebutan lain, yakni mikrosirkulasi. Pembuluh darah kapiler sangatlah tipis dan halus, berdiameter kira-kira 5 mikrometer dan hanya terdiri dari dua lapisan sel, yaitu lapisan dalam sel endotel dan lapisan luar sel epitel. Ilmuwan memperkirakan bahwa ada sekitar 40 miliar kapiler dalam tubuh manusia. 2. Filling sediaan cair ke dalam kemasan produk cair. Produk berupa cairan yang dibuat sedemikian rupa agar produk terlindung dari pencemaran mikroba dan pencemaran lain. Sistem pembuatan dan pemindahan secara tertutup sangat dianjurkan. Kualitas kimiawi dan mikrobiologi air yang digunakan harus ditetapkan dan selalu dipantau. 3. Pengadukan cairan atau pelarut dalam mixer. Pengadukan atau mixing merupakan suatu aktivitas operasi pencampuran dua atau lebih zat agar diperoleh hasil campuran yang homogen. Pada media fase cair, pengadukan ditujukan untuk memperoleh keadaan yang turbulen atau bergolak. Pengadukan dan pencampuran merupakan operasi yang penting dalam industri kimia. Pencampuran atau mixing merupakan proses yang dilakukan untuk mengurangi ketidakseragaman suatu sistem seperti konsentrasi, viskositas, temperatur, dan lain-lain. 4. Aliran cairan steril dalam selang infus dan jarum suntik. Infus adalah perawatan medis di rumah sakit yang dilakukan dengan memberikan cairan dan obat langsung melalui pembuluh darah. Cairan infus dapat diberikan sebagai cairan pemeliharaan ataupun cairan resusitasi saat pasien sedang mengalami kondisi kritis. 5. Aliran udara di ruang produksi farmasi. LAV atau weigh booth atau sampling booth adalah unit yang digunakan dalam industri farmasi untuk berbagai keperluan misalnya penimbangan, pengisian, dan sampling. 6. Pergerakan media pada uji disolusi. Uji disolusi penting sebagai yang pertama, petunjuk untuk pengembangan formulasi dan produk obat. Kedua, kontrol kualitas selama proses produksi. Ketiga, memastikan kualitas biokipal in vitro antar batch. Dan yang terakhir, regulasi pemasaran produk obat. 7. Aliran udara pada FBD. Pengeringan hamparan terfluidisasi fluidized bed drying adalah proses pengeringan dengan memanfaatkan aliran udara panas dengan kecepatan tertentu yang dilewatkan menembus hamparan bahan sehingga hamparan bahan tersebut memiliki sifat seperti fluida. Metode pengeringan fluidisasi digunakan untuk mempercepat proses pengeringan dan mempertahankan mutu bahan kering. 8. Tekanan uap autoklav. Autoklav adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi 1210 Celcius 15 pon selama kurang lebih 15 menit.
Penurunan tekanan pada autoklaf tidak dimaksudkan untuk membunuh mikroorganisme, melainkan meningkatkan suhu dalam autoklaf.